berjumpa kembali untuk hari ini. Siswa kami semua, apa kabar hari ini nak? Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran daring kita untuk hari ini, mari kita awali dengan doa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kesehatan yang kita terima sampai saat ini. Doa dimulai. Doa selesai. Siswa kami semua, mari simak video pembelajaran ini dan pahami apa yang dijelaskan di dalam video tersebut. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih, salam sehat dari Ibu. Materi IPS yang akan kita pelajari pekan ini adalah tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi manusia berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pelayanan jasa, pertambangan, perdagangan, dan kerajinan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Pertanian menghasilkan makanan. Jenis makanan diantaranya makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Makanan pokok contohnya beras, jagung, dan sagu. Tanaman tersebut berumur pendek, artinya dipanen dalam 3 bulan. Bentuk kegiatan dari pertanian adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi, jagung, dan lain-lain. Ini adalah gambar petani padi. Yang kedua, perkebunan. Menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Contohnya pekebun kelapa sawit. Yang pertama ada perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya perkebunan kopi. Dan yang ini adalah perkebunan teh. Yang ketiga, peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya untuk dijual. Banyak penduduk memelihara ternak. Mereka disebut peternak. Misalnya, peternak kambing, sapi, kerbau, kuda, dan unggas. Hasil ternak merupakan sumber daya hewani. Misalnya, kulit, telur, susu, daging, dan tenaga. Sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, menarik gerobak, dan delman. Yang keempat, perikanan. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan. Contohnya ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Yang kedua, perairan payau, berupa tambak di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran air asin dan air tawar. Contohnya ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. Yang terakhir, perairan tawar, terdiri atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Contohnya ikan mas, ikan lele, dan ikan gurami. Yang kelima, kehutanan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Jenis kayu di hutan adalah jati, mahoni, meranti, kamper, keruing, dan ulin. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya fauna,
dan menjadi daerah resapan air hujan. Yang keenam, perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya, pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Pada gambar adalah contoh pabrik sepatu. Yang ketujuh, pelayanan jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Jadi, usaha jasa tidak memproduksi atau tidak membuat barang. Jenis pekerjaan di bidang jasa antara lain dokter, guru, penjahit, arsitek, pilot, perawat, montir, karyawan, kurir, tukang ojek, dan tukang beca. Ini adalah gambar pekerjaan-pekerjaan yang bekerja di bidang jasa. Ada dokter, pilot, dan guru. Yang kedelapan, pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi. Misalnya emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hasil pertambangan banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. Pada gambar yang atas, ini adalah contoh pertambangan batu bara. Dan gambar yang bawah adalah contoh pertambangan minyak bumi. Yang kesembilan, perdagangan. Kegiatan perdagangan biasanya terjadi di dataran rendah. Perdagangan Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Yang ke-10 adalah kerajinan. Kerajinan mengolah sumber daya alam. Misalnya, hewan, tumbuhan, dan tanah. Tanah dijadikan gerabah. Bambu dijadikan keranjang. Kulit sapi diolah menjadi wayang. Barang kerajinan juga bernilai seni dan dijual ke luar negeri. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Ini adalah gambar dari barang-barang kerajinan. Sekian dulu pembelajaran daring kita untuk hari ini, anak. Mari diulang-ulang kembali, diputar videonya supaya semakin dimengerti dan dipahami. Dan terakhirnya nanti bisa menjawab segala tugas-tugas dan soal yang Ibu berikan. Semangat, semangat, semangat.